Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan-cuplikan berita yang sudah dirangkum untuk kalian semua. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi, edukasi, dan sedikit mencerahkan kepada kita semua agar supaya kita semua tidak mudah digiring opini oleh mereka yang mencoba untuk mengubah sesuatu yang benar menjadi jahat. Saya akan segera untuk play videonya. Kita akan segera menyaksikan bersama-sama. Let's go teman-teman. Kuliah demo melulu setelah wisuda. Aduh, next teman-teman. Baru kali ini sejarah mencetak bahwasanya kader PDIP dan anak-anak sama-sama berpesta. Lucu. Ya? Dan tahu kalian responnya di Sitorus apa? Ya, kalau kemarin waktu mengeluarkan keputusan nomor 90 MK dikatakan Mahkamah Keluarga. Sekarang apa dibilang? MK ternyata pejuang rakyat. Dedi, kau kemarin udah minta maaf belum? Selain kau berterima kasih sama MK, minta maaf juga dong. Harus fair. Kemarin kalian maki-maki, sekarang ngucapkan terima kasih. Tapi yakin kau mau berterima kasih? Peringatan darurat. Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga udah enak banget sama dia. Males juga gitu kalau dibahas terus keenakan. Kenapa dia nggak bales atau dia nggak respon? Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali dan saya akan beberkan di mana aja dia pernah check in. Paham? Check in mungkin. Dan terbukti sekarang Najwa Shihab tidak bersuara di kasus manapun. Kasus Vina tidak bersuara, korupsi timah tidak bersuara, 3000 T tidak bersuara, Kementan pun dia tidak bersuara. Ya. Oh jadi ya. tidak semua narasi daripada reaction bisa gue jelaskan karena ada cerita di belakang layar yang kita juga apalagi tidak mungkin mengorbankan kebodohan yang gue lakukan itu hanya untuk mengangkat asal-asalan berita ya, tapi tidak semua bisa, hanya waktu yang bisa menjawab gitu, hanya waktu yang bisa menjawab. Kasus suami Sandra Dewi iya, sampai dengan sekarang dia tidak, Najwa Shihab tidak berstatement di media. Nana itu mau jadi menteri atau bagaimana, tapi itu haknya boleh. Tapi di mana dia yang sudah dinyatakan sebagai duta anti korupsi dari netizen? Perwakilan rakyat, suara rakyat, jurnalis yang paling diagung-agungkan mana sekarang? Enggak, ternyata macan ompong juga dia ya. Ya. Jadi aku baru tahu kenapa Mbak Nana ini menggebu-gebu sekali bicara tentang polisi. Jadi dulu Mbak Nana itu kepengen jadi menteri pendidikan, tapi Bapak Jokowi lebih milih yang satu lagi laki-laki. Akhirnya retaklah hatinya guys. Jadi semua kabinetnya Bapak aku presiden tercinta semua. Peringatan darurat. Ternyata sakit hati toh. Ternyata ada di barisan sakit hati teman-teman ya. Benar juga ya, masuk akal juga. Ya, di kasus-kasus korupsi yang besar, kenapa dia nggak bersuara? Padahal dia dulu dikatakan duta anti korupsi oleh para netizen yang begitu memuja-muja dia. Ya dulu memang saya menggemari Mbak Nana ini sangat menggemari. Bagaimana bahkan dia sampai masuk ke lapas-lapas teman-teman untuk melakukan sidak, untuk melihat para koruptor-koruptor yang hidup santai di sana teman-teman. Pernah itu teman. Kalian pasti tahu beritanya. Tapi sekarang kenapa bisa berubah 180 derajat? Pasti ada alasan-alasan. Dan apa sih yang dikatakan oleh kita Mirsani tadi? Check in apa? Saya nggak tahu juga teman-teman ya. Mungkin itu hanya dia yang tahu. Aduh teman-teman. Akhir hari makin lawak aja teman-teman. Makin lucu teman-teman. Aku memang lucu nih anakku. Kenapa ini Pak? Pakai handuk pula ya. Sekarang nih lucu selucunya.
Ada yang ngomong ya, tukang kayu ini memang hebat Nian. Memang hebat tukang kayu. Aku mengakui tukang kayu ini memang hebat. Tukang kayu bisa jadi presiden. Memang aku akui memang hebat. Hebat, tukang memang kayu hebat ini. Pak Jokowi. Tukang kayu Tukang ya. kayu itu kan Pak Jokowi itu. Memang hebat tukang kayu ini. Luar biasa. Luar Pasukan biasa. barisan sakit hati tambah sakit hati dengan tukang kayu ini. Tekentut, tukang kayu yang dituduh. Sakit perut, tukang kayu yang dituduh. Memang tukang kayu ini memang hebat nih. Pak, ngomong sampai selesai dulu, ketawa terus, Pak. Asik. Salfok sama Pak Bas. Itu siapa yang ngasih pinjam gitarnya? Asik. Yang sedang demo karena digerakkan oleh orang-orang yang sakit hati seperti anak Abah dan Mak Banteng yang lagi marah karena pertanyaan anjlok di pilkada juga bakalan ambruk calon yang diusung PDIP. Kita lihat aja nanti hasilnya. Jadi kita pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo santai aja, mendingan hiburan karena negara baik-baik saja, bahkan lebih baik dan lebih maju setelah kepemimpinan Pak Jokowi. Ini baru bilang, mana anak muda tadi ya bilang, lagi santai nih bos. Ini lagi santai, ini baru lagi santai ya. Asik deh, ikut santai ah. Asik Pak Bas. Kapan lagi genjrengan di sampingnya presiden, teman-teman ya. Luar biasa, itu nggak bakal dilupain seumur hidup sampai ke anak cucu itu, teman-teman ya. Yang demo mengatasnamakan rakyat, yang di demo lagi bersama rakyat. Aduh. Nah, ini videonya. Saya menghargai langkah Jokowi cepat mendesak DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, loh. Yang juga sangat penting. Nah, untuk loh. pemberantasan korupsi di negara kita juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Jelajahi Aduh. Nah, di balik tameng itu ada orang tua yang mendoakan anak-anaknya agar tetap baik-baik saja. Kita berdoa agar supaya bapak-bapak kepolisian kita yang menjaga keamanan itu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Polisi galau. Malah nyanyi lagu slang. Ini bukan polisi galau, ini polisi kreatif ini teman-teman ya. Ya, untuk ini salah satu hal untuk buktinya redam emosi dari para pendemo. Ini luar biasa. Daripada teriak-teriak bubar, mungkin mereka lagi semakin teman-teman, semakin emosi, tapi dia malah nyanyi. Sempat ingin sudahi sampai di sini, coba lari dari. Para pendemo langsung, wow, polisi galau nih. Nikmati kegalauannya. Langsung bikin konten kan. Aduh. Mantap, kreatif. Lihat kelakuan mereka, teman-teman. Ini orang yang ngaku mempunyai pendidikan tinggi, yang kuliah, akademisi, asik ya. Seperti inilah akhlaknya. Lihat teman-teman ya. Saya kalau dipilih lebih baik, saya tamatan SMA, teman-teman. Lebih baik tamatan SMP pula, teman-teman, daripada tamatan sekolah tinggi. Tapi karakternya seperti orang nggak pernah sekolah. Seperti orang yang nggak pernah duduk di bangku kemudian diajarkan tata krama, akal budi pekerti yang baik. Ini makin hari makin tinggi, makin hancur otaknya. Demo aja, kenapa kayak gini? Seperti mau nantang polisi, teman-teman ya. Nah, kalian lihat
tangan mereka, jari tengah ya, sandar, ngudut atau soko, itu seperti apa teman-teman? Kalian bisa nilai sendiri karakter pemuda-pemuda ini. Nanti ditangkap sendirian, udah sendirian itu kayak kucing basah ya. Nah, ditangkap nanti jalan kayak bebek. Bilang polisi lagi yang salah. Padahal waktu demo nantang-nantang polisi. Nah, kan teman-teman? Ya, jadi apakah salah mereka berdemo? Tidak sama sekali. Malahan baik kalau mereka turun demo ketika mahasiswa ini melihat DPR sudah tidak bekerja sebagaimana fungsinya dan DPR hanya mementingkan kepentingan pihak tertentu bukan kepentingan rakyat. Bagus mereka turun demo. Salah? Tidak salah. Malahan baik untuk menyampaikan aspirasi mereka. Yang salahnya apa? Salahnya mereka anarkis teman-teman ya. Merusak fasilitas negara, merusak fasilitas umum. Bahkan sampai kita bisa melihat beredar mereka membakar bendera Indonesia, menyebabkan kemacetan parah di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada yang demo sampai malam, sampai orang sampai malam pula terjebak macet. Makanya kan timbul kerusuhan. Dan apakah salah demo? Tidak salah. Yang salah itu ketika demo mereka ditunggangi, ya. Tujuan mereka itu meleset, melenceng karena sudah ditunggangi. Mereka seperti ini kita bisa melihat teman-teman di mana-mana. Apakah mereka ini pure untuk demo untuk DPR membatalkan keputusan untuk RUU Pilkada? Apakah pure mereka ke sana untuk itu? Ternyata kita bisa melihat di hari-hari ini benar-benar tidak searah, tidak tepat pada sasaran. Malahan mereka melenceng. Ujung-ujungnya Jokowi. Apa mereka ini barisan sakit hati yang belum hilang sakit hatinya ketika Pilpres kemarin, teman-teman? Ya? Apakah mereka orang-orang seperti ini? Ya, tujuannya ke DPR. Tapi ujung-ujungnya revolusi. Ujung-ujungnya turunkan Jokowi. Narasi-narasinya lebih kemana? Bukan ke DPR. Lebih ke Pak Jokowi. Ya. Jelas-jelas secara terang benderang kita bisa melihat bahwa tujuan mereka ini benar-benar kebanyakan sudah ditunggangi. Tapi ada beberapa video yang kita lihat mereka tidak menjurus kepada Pak Jokowi. Ya. Apalagi yang kita lihat kemarin ya. Public figure apaan? Nggak kenal. Abdur. Mamat, siapa lagi? Emon, siapa lagi? Reza Rardian, ya. Ujung-ujungnya serang siapa? Bapak Jokowi, ya. Kalian masyarakat bisa menilai sendiri segala sesuatu yang terjadi. Biarkan mereka berkoar-koar. Kita diam, akan tetapi kita menunjukkan siapa yang patut kita dukung. Ya, kita tetap kawal agar supaya Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya digantikan dengan pemerintahan yang baru Pak Prabowo. Kita kawal agar supaya itu bisa berjalan dengan baik. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless.